Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sholat Idul Adha yang baru memasuki tempat pelaksanaan sholat Id, kami undang untuk menempati saf di bagian tengah yang masih kosong sebelum membentuk saf.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 walillahil hamd. Susunan acara Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2026 Masehi adalah sebagai berikut. Acara pertama, takbir terpimpin yang akan berturut-turut dikumandangkan oleh yang pertama, Bapak Andi Mansur SSI. Kedua, Bapak Sahrul Hinur SPD MPD. Bapak Suwarno SPDI. Bapak Mulyasin Imran SOS dan Bapak Muhammad Adrun SPDI. Acara kedua, sambutan Bupati Konawe Selatan yang akan disampaikan oleh Camat Ranometo yang terhormat Bapak Erwin Muhtar SOS. Acara ketiga, tuntunan Salat Idul Adha akan disampaikan oleh Bapak Samsudin SPD. Acara selanjutnya, pelaksanaan Salat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Murodik. Acara kelima, khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Erwin SE LC. Bapak Ibu jamaah Salat Idul Adha yang kami hormati, kami dari PHBI Kecamatan Ranometo juga menyampaikan bahwa dalam 3 tahun ini PHBI Kecamatan Ranometo dari dana sumbangan jamaah Salat Id telah menghasilkan atau telah membeli ambulans yang akan digunakan oleh warga Kecamatan Ranometo. Dan ambulans ini sifatnya gratis. Silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari untuk menghubungi PHBI Kecamatan Ranometo. Kami sampaikan sekali lagi bahwa dari 3 tahun dikumpulkan dana kas Salat Idul Adha, PHBI Kecamatan Ranometo membeli sebuah ambulans. Dan silakan menghubungi pengurus PHBI di ambulans samping lapangan sudah tertera nomor yang bisa dihubungi. Demikian pengumuman dan susunan acara Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan marilah kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu takbir terpimpin, dan akan dilanjutkan kepada acara yang lain yang akan berlangsung secara otomatis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah.
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعد جنده وخدم الأخدام وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bumi Konawe Selatan kembali bergetar oleh gema takbir, tahmid dan tahlil yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati seraya memanjatkan puji dan syukur tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan dada untuk melangkahkan kaki bersimpu di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah dalam keadaan damai dan penuh ukhuwah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Id yang mulia, Hari Raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal sebagai Hari Raya Kurban tak pernah lepas dari kisah keteladanan yang sangat agung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibunda Hajar, dan putra tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam. Kisah mereka bukan sekedar sejarah masa lalu yang kita dengar setiap tahun, melainkan sebuah panduan hidup yang abadi tentang arti ketaatan mutlak, keikhlasan dan keberanian untuk berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada dunia, harta, jabatan, bahkan kepada anak dan keluarga tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang beliau tunjukkan adalah simbol pemotongan sifat-sifat kebinatangan, keserakahan dan keegoisan yang ada di dalam diri manusia. Dalam konteks kehidupan kita hari ini di Kabupaten Konawe Selatan, spirit pengorbanan dan keikhlasan tersebut harus mampu untuk manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama
melayangkan doa terbaik untuk kita, saudara-saudara kita, warga Kabupaten Konawe Selatan khususnya, dan seluruh jamaah haji Indonesia umumnya yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan perlindungan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke tanah air dan kembali ke pangkuan keluarga di Konawe Selatan dengan menyandang predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dimensi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang juga membawa dimensi sosial sangat kuat melalui penyembelihan hewan kurban dan pembagian dagingnya. Islam mengajarkan kita untuk peduli, berbagai merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ibadah kurban mendidik kita untuk menentukan sekat-sekat sosial, mempererat tali silaturahmi, serta mengokohkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watiniyah di antara kita. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita ketuk pintu langit dengan cara berbagi melalui ibadah kurban. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri sambutan ini atas nama pribadi, keluarga serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Konawe Selatan Irham Kalinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah selesai kita mengumandangkan takbir secara terpimpin, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyimak sambutan Bupati Konawe Selatan, maka kita akan melaksanakan salat 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Pada rakaat pertama, setelah kita berdiri dan kita berniat usolli sunnat Idul Adha rakataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir Allahu Akbar, yakni takbiratul ihram. Selanjutnya kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali, diselingi membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, tidak mendahului imam. Selanjutnya imam membaca suratul Fatihah dan ayat atau surah, lalu kita ruku, iktidal dan sujud. Kemudian bangkit dari sujud dengan iringan takbir panjang oleh imam Allahu Akbar, yakni takbir intikal atau takbir peralihan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Selanjutnya pada rakaat kedua kita bertakbir lagi Allahu Akbar sebanyak 5 kali, tidak termasuk takbir intikal, juga diselingi membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Selanjutnya imam membaca suratul Fatihah dan ayat atau surah, lalu kita ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya hingga imam mengucapkan salam dan diikuti oleh jamaah. Setelah selesai pelaksanaan sholat, dilanjutkan pembacaan khutbah oleh khatib. Khutbah adalah rangkaian sholat, oleh karena itu para jamaah wajib mengikuti serta mendengarkan dengan sebaik-baiknya sampai khutbah kedua selesai. Dengan berakhirnya khutbah,
maka berakhirlah seluruh rangkaian salat Idul Adha hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. As-salatu sunnat Idul Adha rakataini jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi hadana wa akramana bi syari'atin nusukil haji ilal baitil haram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sabiril khalqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, tanggal 27 Mei tahun 2026, Gema takbir memecah keheningan pagi 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Hari Raya Kurban adalah hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita meraih kemenangan, yang menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal atas hawa nafsu, menangnya kebenaran atas kebatilan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari berkonsentrasi, mari fokus, mari tenangkan diri. Karena pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya untuk mengingatkan kita, untuk menyampaikan khutbah yang sangat fenomenal, yang sekaligus mengingatkan peristiwa yang sangat bersejarah, dan juga mengetuk hati kita, membayangkan masa lalu di masa kecil kita, mengingat orang-orang tercinta yang kita sayangi, yang telah tiada maupun yang masih ada. Maka pada kesempatan pagi hari ini, tema khutbah yang ingin saya sampaikan berjudul Refleksi Hari Raya Idul Adha dan Kerinduan Ibu di Kampung Halaman. Jamaah sekalian, berbicara masalah kurban dan berbakti kepada kedua orang tua, kita bisa mengambil pelajaran besar pada diri Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang remaja yang luar biasa, memiliki intelektual yang tinggi, sikap dewasa yang luar biasa, sikap sabar yang luar biasa ditunjukkan Nabiullah Ismail alaihissalam, hingga dia patuh dan taat kepada ayah dan ibunya. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam dengan luar biasanya dia patuh pada ayahnya, ketika perintah itu datang turun kepada ayahnya. Nabiullah Ibrahim sampaikan, falamma balagha ma'ahu asy'aya qala ya bunayya ara fil manami anni asbahuka fansur madza tarak. Ketika Ismail umur dewasa, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, pikirkan apa pendapatmu. Dengan penuh ketaatan Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan jika itu perintah dari Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, berkurban di hari raya Idul Adha adalah ibadah yang pahalanya sangat besar. Salat dan kurban itu merupakan salah satu ibadah kita untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha la ya'ti yaumal qiyamah li furuniha wa aslabiha wa ashariya." Nanti pada hari kiamat, hewan kurban akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melaksanakan kurban. Maka kata Rasulullah, pahalanya bikulli sa'aratin hasanah, setiap helai bulu, setiap darah, setiap tulang
akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik peristiwa kurban yang mengharukan ini terdapat pesan-pesan penting buat kita semua. Pertama, yaitu kecintaan kepada Allah secara totalitas. Dialog antara ayah dan anak dalam peristiwa kurban ini sangat kental dengan ketaatan kepada Allah. Secara zahiriyah adalah perintah menyembelih, tetapi secara batiniah adalah menyembelih rasa kepemilikan kepada makhluk. Ibrahim mengajarkan bahwa rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Pesan kedua, Nabiullah Ismail alaihissalam adalah anak yang berbakti kepada ayah ibunya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita berbakti dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita? Idul Adha ini juga menjadi momentum buat kita semua untuk kembali mengingat jasa kebaikan kedua orang tua yang membesarkan kita. Ibu bapak kita adalah keramat, mereka adalah kunci surga kita. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajah yang begitu indah, tapi ketika kita pulang nanti kembali ke rumah, kita datangi rumah ayah ibu kita, mungkin akan tahu apa yang akan terjadi. Adakah di antara kita yang masih suka menyakiti hati kedua orang tua? Adakah di antara kita yang suka membentak, yang suka marah, bahkan pernah menyakiti, bahkan pernah memukul kedua orang tuanya? Bahkan hari ini kita melihat ada seorang anak yang tega membunuh ibunya dengan cara membakar badannya. Ada seorang anak yang tega menikam anaknya gara-gara tidak dipenuhi permintaannya untuk dibelikan motor. Nauzubillah min salik. Padahal ayah kita susah payah mencarikan kita makan siang malam, memeras keringat. Ibu kita susah dalam mendidik dan membesarkan kita. Seorang ayah ketika dia keluar dari pagi memakai parfum wangi, pakaiannya bersih rapi, tetapi ia kembali ke rumah bajunya basah keringat, wajahnya lesu dan capek. Begitu pula ibu kita. Ibu kita berjuang melahirkan kita antara hidup dan mati. 9 bulan 10 hari mengandung kita. Ibu kita tidak rela. Ibu kita tidak rela kalau kita tidak makan demi kita. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita, karena mereka adalah surga kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih punya kedua orang tua ayah ibu kita, muliakan mereka, rawat mereka, biayai hidup mereka, berikan makanan yang terbaik, kenyangkan perut mereka, belikan baju baru yang terbaik, senangkan hati mereka. Bisa jadi semua itu akan menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga kita dan keluarga kita. Ingat, jasa-jasa kedua orang tua kita tidak terbalaskan. Andai kau gendong orang tua kalian dari Konsel, kalian bawa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kembali lagi ke Konsel, kembali lagi ke Ranometo, itu belum dapat menembus satu tetesan darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menembus susah hatinya, makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah orang tua kita, biarkan kesalahan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kalau orang tua kita yang ada di kampung halaman terpisah dengan kita, apalagi jarak yang sangat jauh, maka hendaklah kita pulang dulu menjenguk melihat keadaannya. Kita jangan ego dengan kesibukan kerja kita, status kita, sampai-sampai kita merasa nggak penting untuk melihat, menanyakan kabar orang tua kita. Jangan membuat hati mereka susah, jangan membuat hati mereka khawatir, jangan siksa orang tua kita dengan rasa rindunya terhadap kita. Hadirin, ibu kita sangat merindukan kita. Momentum Idul Adha ini adalah juga mengingatkan kita bahwa ada seorang ayah, bahwa ada seorang ibu yang merindukan kepulangan kita. Maka
ada sebuah kisah. Ada seorang ibu wanita tua yang memiliki seorang anak laki-laki yang merantau. Dia dengar anak laki-lakinya yang merantau ini sudah sukses di perantauan, tapi saking sibuknya di perantauan, tak ada waktu anak laki-lakinya ini pulang menjenguk ibunya yang sedang sebatang kara di kampung halaman. Suatu hari ibunya di kampung dengar kabar anaknya di perantauan tadi baru saja membeli rumah yang mewah. Lalu kemudian ibunya menelpon anaknya. "Halo nak." "Iya ma." "Apa kabarmu nak?" "Alhamdulillah baik." "Wahai anakku, baru saja saya mendengar kau baru membeli rumah yang besar, rumah yang bagus." "Betul mak, saya beli rumah untuk anak dan istri saya, agar tidak terkena, agar ada tempat berteduh, tidak terkena hujan, tidak terkena panas." Maka mamanya mengatakan, "Ya Allah, nah senang hati mama, tetapi mama rindu. Tidakkah kau rindu kepada mama? Pulanglah dulu, mama rindu kepadamu." Lalu kemudian mamanya menunggu anaknya, hari, minggu, bulan tak datang-datang. Lalu kemudian di kampung halaman mamanya mendengar lagi bahwa anaknya baru membeli mobil yang mewah. Lalu kemudian ditelepon anaknya, "Halo nak." "Iya mak, mama dengar kau baru membeli mobil yang bagus, mobil yang mewah." "Iya mak, betul, untuk buat jalan-jalan saya beserta anak dan istri saya, agar tidak kena hujan kalau naik mobil, agar tidak kepanasan." Maka mamanya berkata, "Ya Allah nak, senang hati mama. Pulanglah dulu kalau begitu, mama rindu kepadamu." Ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, tidak pulang-pulang. Maka yang ketiga kalinya mamanya mendengar kabar lagi dari kampung halaman bahwa anaknya di perantauan baru membeli seekor anak anjing yang harganya 50 juta. Lalu kemudian mamanya menelpon lagi kepada anaknya, "Halo nak." "Iya mak, mama dengar kau baru membeli seekor anak anjing." "Iya mak, betul mak, anak anjing itu saya beli harganya 50 juta. Ya Allah, nah senang hati mama, lucu ya anak anjing itu." "Lucu mak, makanya ku buatkan rumah, ku bikinkan kandang di samping rumah saya, agar setiap hari saya bisa melihat kalau saya pulang kantor. Lalu kemudian saya beri makan, saya beri minum." Maka seketika hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mamanya berhenti berbicara di seberang telepon, lalu meneteskan air mata. Apa yang dikatakan ibunya? Ibunya berkata, "Wahai anakku, seandainya mama bisa kembali mengulang waktu, mama akan memohon kepada Allah. Mama bilang sama Allah, ya Allah, andai aku bisa dilahirkan kembali ke dunia ini, lahirkan aku kembali sebagai seekor anjing, bukan sebagai seorang manusia." Kenapa hadirin? Karena walaupun aku seekor anjing, anakku lebih peduli daripada aku sebagai seorang manusia, tapi anakku tidak peduli kepadaku. Apa artinya ini jamaah sekalian? Orang tua ini merasa sunyi tidak ada anaknya, merasa tidak ada harganya kalau anaknya tidak pedulikan kepadanya. Karena sesungguhnya bahagia orang tua bukan ketika dia memiliki segalanya, tapi bahagia orang tua ketika dia melihat anaknya bahagia. Hari ini adalah hari lebaran. Kita yang lagi di perantauan, yang lagi di Ranometo, yang punya ibu di kampung halaman, pulanglah jenguk orang tua kita. Ibu bukan menanti datang dengan sirup yang kita bawa atau makanan apapun. Dia tidak pikirkan itu. Bahkan dia tidak peduli apa jabatanmu ketika kau pulang di kampung halaman. Tapi yang dia tahu, anak mama pulang, anak ayah pulang, anak yang dulu mama gendong, mama jaga, mama timang, sekarang udah pulang. Bahagia hati mama. Kalau ada masih hari ini ayah ibumu, maka pulanglah dulu, jenguk mereka di kampung halaman. Kalau kau katakan, "Kami malu Ustadz, kami sekarang udah jadi pejabat, kami sekarang udah kaya, kami malu punya orang tua susah." Hadirin, jangan pernah kau malu punya orang tua yang miskin sekalipun. Kenapa? Karena bisa jadi miskinnya orang tua kita, hartanya habis buat sekolahkan kita, hartanya habis buat besarkan kita, cuma dia nggak pernah cerita kepada kita. Banggalah kepadanya seperti dia yang bangga dengan kita, bukan karena kita sempurna, tapi cinta ayah dan cinta ibu begitu sempurna pada kita. Saudaraku semua, dengar baik-baik pesan ini. Sehebat apapun kita hari ini, setinggi apapun jabatan yang engkau miliki,
Coba ingat-ingat sejenak, siapa orang yang paling berjasa kepadamu mencapai titik ini? Belum tentu itu istrimu, tapi mereka adalah ibu yang sabar mendidikmu dan ayah yang berjuang siang dan malam mencarikan rezeki buatmu. Lihat bagaimana ayah dulu bekerja, bahkan terkadang sampai malam agar bisa membayar uang ujianmu, agar bisa membeli pakaian baru supaya kau bisa sekolah, dan begitu senangnya. Bahkan terkadang handphone yang kau pakai lebih canggih daripada handphone yang dipegang, bahkan kendaraanmu lebih baik daripada kendaraan ayahmu untuk mencarikan rezeki buatmu. Begitu juga ibumu, dengan sabar dia merawat, menjaga dan mendidikmu siang dan malam. Dia selalu menatap dengan senyum. Sungguh ibu itu lelah, ibu kita letih. Di balik lelahnya dia mengurus bagaimana sibuknya kegiatan di rumah. Dia masak, nyapu, ngepel, nyuci piring. Terkadang dia masih menyempatkan diri untuk bermain bersama kita, mengantar kita ke sekolah, menjemput kita ke sekolah dengan harapan cuma satu, kita bisa sukses suatu hari nanti. Bahkan yang luar biasa, ketika kita mau ke sekolah, ibu selalu merapikan pakaian kita. Bahkan ketika dia merapikan pakaian kita, dia berkata, ini anak mama, calon orang sukses, calon orang kaya nantinya kalau sudah besar. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupa ya ingat mama, jangan lupa ya ingat sama ayah. Walaupun sekarang ketika kita sudah sukses dan mencapai titik ini, kita bertanya, di mana ibu kita? Di mana ayah sekarang? Mereka sudah tidak ada. Mereka sudah kembali ke dalam liang lahat. Bahkan begitu ada orang yang sukses dan bertemu masih dengan ayah dan ibunya, tapi terkadang kesuksesan mereka bukan buat ayah ibunya, tapi buat teman-teman mereka dan istri mereka yang mereka jumpai ketika mereka sudah dewasa. Jamaah solat Id yang dimuliakan Allah, ingat lagi pesan ini. Siapapun ayah dan ibu kita, hormati mereka. Ketika mereka sudah tidak ada, engkau akan merasakan cinta sejati itu akan hilang selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena tidak ada cinta yang lebih tulus dari cintanya ibu. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan ayah. Ayah dan ibu rela melakukan segalanya buat kita. Bahkan ketika kita sakit, ibu selalu berkata, pindahkan sakitnya ke ibu nak. Ibu aja yang sakit, anak ibu jangan sakit. Bahkan ketika kau sakit, ketika kita sakit, ayah rela mencari obat terbaik walaupun dia enggak punya uang. Dia rela keluarkan apapun demi membeli obatmu agar kau sehat. Dan rela jual rumah, rela jual sayur, rela jual motor. Bahkan ada seorang ayah yang rela tinggal di laut mencari ikan berbulan-bulan demi mencari uang. Semua harta dia siapkan, yang penting kau sehat nak. Tapi coba bayangkan diri kita hari ini, kalau orang tua kita sakit, adakah anak yang rela menjual rumahnya untuk obat ayahnya? Maka kalau hari ini masih ada ayahmu, masih ada ibumu, muliakan mereka, cintai mereka. Karena nanti kalau mereka sudah tidak ada, kau baru tahu cinta sejati itu telah pergi selama-lamanya. Maka kalian hari ini yang mungkin belum bisa santun dengan ayahmu, belum bisa baik dengan ibumu, belum bisa menjadi anak yang berbakti dengan kedua orang tuamu, berdoalah kepada Allah agar Allah memanjangkan usia ayah ibumu. Untuk apa hadirin? Agar nanti ketika engkau menyesal, kau menyadari betapa besar cinta ayah ibumu. Pada saat itu masih ada ibu di rumah untuk kau cium tangannya dan meminta maaf kepadanya. Masih ada pundak ayah untuk kau bersandar pundaknya dan berkata, aku minta maaf ayah, maafkan aku. Ternyata aku sadar cintamu begitu besar, pengorbananmu begitu luar biasa. Berdoalah kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kedua orang tua kita. Tapi sayangnya hadirin, sayangnya hari ini berapa banyak anak laki-laki karena membela istrinya, dia caci maki ayah ibunya. Berapa banyak sekarang anak perempuan karena sibuk mengurus suaminya, seakan-akan dia tidak lagi punya waktu buat kedua orang tua. Ingatlah saudaraku, la'alallah man sabba abahu, la'alallah sabbahu ummahu. Allah melaknat orang durhaka kepada ayahnya, dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada ibunya. Lebaran ini ada tidak ada uang, sempatkan waktu kita untuk menjenguk ibu dan ayah kita di kampung halaman. Jangan tunggu dia meninggal, jangan tunggu dia sudah tidak ada. Nanti kalau ayah ibu sudah tidak ada, pulang kampung terasa berbeda. Tak ada lagi kehangatan di rumah,
tak ada lagi cinta ayah ibu dalam rumah tua tempat membesarkan kita. Pulanglah kita, sisihkan waktu sejenak buat ayah dan ibu kita. Bukan tidak mungkin lebaran tahun depan ayah ibu kita sudah tidak bisa bersama kita lagi, tidak bisa lagi menyambut hari raya Idul Adha bersama kita, dan bisa jadi lebaran terakhirnya. Maka pulanglah, lihat ayah ibu kita. Saudara yang dimuliakan Allah, beruntunglah kita sebagian yang masih bersua dengan ayah dan ibu kita. Lihat-lihatlah wajahnya. Kata Nabi, melihat wajah ibu itu saja sudah berpahala. Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yansur ila wajhi walidaini binasorti rahmah." Siapa, kata Nabi, yang memandang wajah ayah ibunya yang sudah semakin menua, yang sudah semakin mulai melemah badannya, uban sudah mulai menabur di kepalanya, mukanya telah mulai berkeriput, tenaganya yang semakin berkurang, kita tengok badan yang sudah mulai melemah itu, itulah ayah ibu kita. Maka kata Nabi, maka setiap pandangan itu akan ditulis satu pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah ini, mari kita angkat tangan kita, sembari kita tundukkan wajah kita, berdoa kepada Allah. Pejamkan mata kita, angkat kedua tangan kita, tenangkan diri, jangan terburu-buru. Sambil menenangkan pikiran kita, mari kita menghadirkan orang-orang yang selama ini membahagiakan kita dalam doa. Orang-orang yang begitu tulus mencintai kita, hadirkan saat-saat berbahagia dengan mereka. Orang-orang yang tidak pernah meminta balas budi atas apa yang mereka berikan kepada kita, lalu kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Saudaraku semuanya, hadirkan seorang wanita yang berjuang antara hidup dan mati demi kelahiran kita di muka bumi. Hadirkan seorang wanita yang jika kita bersedih baru kita mengingatnya. Hadirkan seorang wanita yang kadang ia tidak pedulikan kesehatannya demi kita. Wajah seorang wanita yang sangat bahagia menyaksikan kebahagiaan kita, kesuksesan kita. Hadirkan ia dalam doa kita. Hadirkan ia, bayangkan dan tatap baik-baik wajah ibu kita. Hadirkan ibu kita di hari yang fitri ini memegang pundak kita, memeluk kita dalam kedalaman doa untuk kita. Rasakan detak jantungnya saudaraku. Rasakan kehangatan tubuhnya seperti dulu kita digendong dan disusui 2 tahun lamanya. Rasakan cinta seorang wanita yang rela kelaparan agar kita kenyang. Hadirkan seorang wanita yang rela sakit-sakitan agar kita sehat. Hadirkan seorang wanita yang pada hari raya Idul Adha ini menunggu kabar bahagia kita. Hadirkan ia di sini, serayat berbisik pelan di telinga kita. Duhai anakku sayang, maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu belum bisa menjadi ibu terbaik. Maafkan ibu belum bisa menjadi ibu yang banggakan hari ini. Maafkan ibu tidak bisa mewujudkan semua keinginanmu selama ini nak. Duhai anakku sayang, ibu berpesan, kalau suatu saat nanti ibu tidak bisa memberikan lagi pakaian barumu untuk berlebaran, kalau suatu saat nanti kamu saksikan ibu dimandikan untuk terakhir kalinya, kalau suatu saat nanti ibu pergi ke tempat peristirahatan ibu yang terakhir, maafkan ibu nak, maafkan ibu. Ibu inginmu memberikan nasihat kepadamu nak. Ketika kau lahir, ibu senantiasa berdoa agar kelak kamu bisa membantu ibu masuk ke dalam surga. Ibu tidak minta hartamu, ibu tidak mengharapkan belas kasihmu. Ibu hanya ingin kamu menjadi anak yang soleh, sehingga bisa kita bertemu kembali di surga. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami, ampunilah dosa laki-laki yang bahagia membawa harta hasil kerjanya walaupun sedikit. Seorang laki-laki yang kadang kita remehkan pekerjaannya, seorang laki-laki yang saat sakit pun tetap berangkat bekerja untuk kita, seorang laki-laki yang rela utang sana utang sini agar kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbana, sebelum terlambat ampunilah dosa kedua orang tua kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai salat Id, selesai khutbah ini, maka temui orang tua kita, cari mereka, lalu peluklah mereka, lalu kemudian memohonlah ampun, memohonlah maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita berdoa penutup. Ya Allah, satukan kembali kami bersama keluarga kami, satukan kami kembali bersama saudara kaum muslimin muslimat, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, jamaah masjid kami dalam jannah-Mu ya Rabbal Alamin.
Rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'ahidna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya bagi kita umat Islam, Idul Adha atau Idul Kurban, jatuh pada 10 Zulhijjah. Mari kita bersama rayakan. Dimulai dengan puasa Arafah, hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lebaran haji, sholat id bersama, dan berbagi hasil potong kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha mengajarkan pada kita arti pengorbanan dan ketaatan. Perintah Allah untuk berkurban, juga untuk beribadah haji. Dimulai dengan puasa Arafah, hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lebaran haji, sholat id bersama, dan berbagi hasil potong kurban. Idul Adha buat semuanya senang, potong kurban, bakar sate rame-rame. Kaya miskin semua merasakan berkah kurban di hari Lebaran.